pantas kita keluarkan dari mulut kita pada kesempatan hari ini selain alhamdulillah? Kenapa? Karena sampai malam ini kita masih Allah kasih umur ketemu dengan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Sebab ada saudara kita mungkin yang tahun lalu masih bareng sama kita, tapi Allah nggak kasih ketemu dengan bulan Rajab. Kita masih Allah kasih kesempatan buat ketemu bulan Rajab. Semoga Allah panjangin umur kita sampai nanti bulan Ramadan. Karena itu pentingnya masalah mumpung kita ada di bulan Rajab, yang mana kita nggak tahu besok Ramadan. Iya, kita alhamdulillah Rajab ini kita bisa ada di bulan Rajab. Tapi Ramadan belum tentu. Pengennya sih ketemu Ramadan dalam doa kita, baldirna Ramadan. Tapi belum tentu, belum jadi jaminan. Hanya bisa berharap. Maka manfaatkan ini bulan Rajab. Jangan nunggu nanti bulan Ramadan. Saya rajin baca Quran, entar aja Ramadan. Saya mau puasa nanti aja nunggu Ramadan, emang wajib puasa. Saya rajin sholatnya entar aja deh bulan Ramadan ya. Karena Ramadan belum tentu kita ketemu sama bulan suci Ramadan. Manfaatkan waktu di bulan Rajab ini, yang mana ini di bulan Rajab dikatakan dalam satu hadis, Rajab ini bulannya Allah. Rajab ini bulannya Allah, di mana di bulan Rajab Allah lagi ngobrol. Apa itu ngobrol? Ampunan. Maka salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak baca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan gitu. Habis sholat baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyak banget. Yang pertama hati zaman sekarang ini sebelum kita bahas yang kedua, setiap tahun ketika masuk bulan Rajab ini selalu saya sampaikan di tempat-tempat pengajian. Bahkan ketika saya di yayasan pun saya selalu ingatkan siswa-siswa yang ada di sana. Kita seorang laki-laki, kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, jangan sampai kita jadi orang yang soleh sendiri. Jangan jadi orang yang soleh. Kita rajin datang ke pengajian maghrib, tapi ternyata anak istri di rumah lagi main HP. Anak istri di rumah lagi enggak sholat, pada kagak sholat, nonton TV. Kita mau rajin bener, kemana kita datang? Bagus nggak? Bagus. Kuliah subuh kemana kita datang? Subuh istrinya kagak bangun. Maka kita jadi orang laki jangan mau soleh. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, nanti seseorang yang bakal gelantungin batang leher kita itu anak sama istri kita. Ketika kita mau masuk surga, yang cegat kita siapa? Anak sama bini kita. Ya Allah, jangan dulu, jangan dimasukin ke surga. Dia soleh sendirian doang. Padahal dia pemimpin rumah tangga. Dia pemimpin rumah tangga. Cuma ketika saya nggak sholat, nggak ditegur tuh saya. Dia ke masjid, dia ke taklim mana. Tapi anak istrinya kagak kagak ditegur. Maka kewajiban kita seorang laki-laki, kalau istri, kalau suami durhaka, suami dia nggak mau ibadah, istri nggak jadi tanggung jawab istri. Istri taat solehah masuk surga, lakinya apa namanya bandel bukan main, dia masuk neraka. Tapi kalau istrinya durhaka, istrinya nggak mau ibadah, lakinya kagak mau ingetin, jangankan masuk surga, baru nyampe depan pintunya aja udah digantung, jangan kamu. Apalagi ini yang sering saya ingatkan, ketika masuk bulan Rajab, mari kita ingatkan anak istri kita, anak kita yang perempuan,
istri kita, tanya di rumah udah kodok puasa atau belum. Jangan-jangan kita belum negor nih anak istri kita. Jangan-jangan istri kita masih ada utang puasa tahun kemarin. Anak kita yang perempuan jangan-jangan masih ada puasa yang tahun kemarin belum dikodok. Jangan-jangan tahun yang kemarinnya lagi masih ada. Sebab hadirin yang mas, ini ketika masuk awal Rajab waktu itu, saya di yayasan rumah saya, semua siswa itu saya kumpulin, saya tanya semuanya, yang masih punya hutang puasa, coba angkat tangan anak-anak sekalian. Ternyata hampir 80%. Itu orang tuanya kemana nggak ngingetin. 80% masih ada hutang puasa. Yang 3 hari hampir rata-rata semuanya masih belum ada yang bayar satu. Ada yang masih 7 hari. Kenapa? Ketika bulan Rajab saya ingetin, mumpung masih ada kesempatan waktu. Jangan sampai ketemu bulan suci Ramadan lagi. Nanti ribet. Sebab ada yang mengatakan kalau ketemu bulan suci Ramadan lagi, sementara berdua tahun belum dikodok, maka salah satunya adalah dengan bayar fidyah. Kodok juga, udah didobel puasanya, fidyah juga. Ada dendanya juga. Walaupun ada yang bisa pakai fidyah, bayar aja puasanya. Tapi ini jadi satu pengingat buat kita sebagai seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, seorang suami. Ntar kita pulang ke rumah yang punya perempuan tanya, udah kodok puasa? Kalau belum, besok puasa. Kodok puasa, bagusnya bagaimana? Barengin. Kalau puasa sunnah dibarengin nggak apa-apa. Ambil puasanya di hari Senin misalnya. Niat puasa hari Senin. Puasa sunnah Seninnya dapat. Kodok puasa juga dapat, tapi niatnya untuk mengkodok. Kalau kita mengkodok, puasa Seninnya dapat, kodok puasanya dapat, puasa Rajabnya juga dapat. Walaupun tidak ada ayat yang mengatakan, dalil-dalil mengatakan tentang puasa Rajab kapan-kapan. Yang penting ketika bulan Rajab kita puasa kita dapat pahala luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan itu Allah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, itu beliau melihat ada satu sungai. Melihat satu sungai ahla minal asal dikatakan. Itu sungai lebih manis airnya daripada batu. Wa abradu minal thalji, lebih sejuk daripada air es. Wa atyabu minal miski, dan harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Nanya Rasul sama malaikat Jibril, ya Jibril, liman hadza? Allah nyiapin ini sungai yang luar biasa, yang di dunia nggak ada sungai kayak begini nih. Buat siapa? Apa kata malaikat Jibril? Ini buat siapa orang yang rajin baca sholawat dan rajin puasa di bulan Rajab. Jadi selain baca istighfar kita banyakin baca sholawat. Kalau bisa puasa ya kita puasa. Kalau bisa ya, kalau mampu. Tapi kalau kita lihat kemampuan kita, kira-kira mampu apa enggak kira-kira? Puasa nih, mampu nggak kira-kira? Cuma seken aja ya. Manusia. Tapi sekali lagi hal yang masalah ini sering saya katakan. Manusia terkadang kalau melihat masalah yang sunnah-sunnah itu dari taklif belakangnya doang. Apa sunnah itu? Allazi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu sunnah. Kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalin kagak dosa. Orang kita kebanyakan melihat yang belakangnya tuh. Apa belakangnya? Puasa Senin, kagak juga apa-apa gitu. Karena ada Ramadan wajib. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau selama seumur hidup kita melihat hal sunnah hanya dari takrif belakangnya aja, rugi gitu. Bagian kami mau apa gitu. Ada dosa ini kan itu bahasa kita. Ada dosa ini nggak apa-apa. Selamanya kita melihat yang sunnah dari takrif belakangnya, rugi gitu. Asal mau sunnah nggak dosa. Puasa hari Senin. Ramadan aja, Ramadan mah kalau nggak puasa dosa. Kalau Senin kayak nggak apa-apa. Maka alhamdulillah mas jalan sekali lagi. Ntar pulang ke rumah kita
termasuk tanggung jawab seorang laki-laki. Walaupun kita kagak nggak ada yang ngerasain haid di sini laki-laki, tapi tetap yang namanya anak istri itu tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sampai hadis yang 15, al-khamisah asyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nah, ketika lagi Allah model kayak begini, ini Rasul nanya sama para sahabat, wahai para sahabat, mau nggak kalau aku tunjukin satu perbuatan ala ma yamhullahu, yang mana Allah akan menghapus bihi al-khataya, segala bentuk kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat-derajat. Amalan perbuatan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Qalu, mereka berkata, menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasul. Qala, Rasul menyampaikan, isbahul wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudu kalian, menyempurnakan wudu 'alal makarih, walaupun di situ ada kesegenan, rasa nggak suka. Orang kalau subuh wudu emang lagi sedang dingin-dinginnya, udah yang asal kena aja begitu. Ketika kita lawan rasa segan tersebut, nah di situ tuh pahala yang luar biasa. Maka sempurnakan wudu kalau mau diangkat derajatnya. Wa kasratul khutha ilal masajid, dan perbanyak langkah kaki ketika pergi ke masjid. Kayak gini halnya masalahnya. Semakin langkahnya semakin banyak, maka pahalanya juga dihitung per langkahnya tuh. Yang kalau naik sepeda bagaimana, naik motor bagaimana, naik mobil bagaimana. Sekarang ibadah ketika diiringi dengan kesulitan, ini pernah saya sampaikan, al-khadu fil ikhlas, di situ letak keikhlasan. Jadi semakin berat kita melakukan ibadah, tapi kita paksakan, di situ letak keikhlasan. Ada orang naik motor dari rumahnya naik motor, ketika naik motor nyampe di masjid, wah udah nyampe, iya pantas orang naik motor. Terkadang ada orang, kenapa abang nggak ke masjid, motor gua kagak ada, kan gitu. Tapi begitu dia paksakan dengan jalan kaki, dia berangkat juga ke masjid, insya Allah ikhlas di situ. Mau ada motor kek, membalik motor kek, maka setiap langkah yang dia langkahkan, orang yang naik motor dengan orang yang jalan kaki, maka pahalanya lebih banyak yang jalan kaki. Tapi bukan berarti kita mau sholat jauh misalnya masjidnya, begitu jalan kaki akhirnya nggak keburu, ya bagusan naik motor. Kalau kita paksakan jalan kaki, kita hitung waktunya, jalan kaki 10 menit nih dari sini ke masjid, ya. Sholat belum rapi nih, begitu sebelum azan kita udah berangkat, bagus. Maka kalau sholat bukan berarti kita dari sini kita melawan dulu, mampir dulu ke warung, kita ngopi ngerokok dulu, bukan begitu, bukan. Niat kita dari rumah mau berangkat ke masjid emang mau sholat, bukan ada niat kan mampir ke sana dulu dah, kan jauh tuh jadinya itu langkahnya banyak, bukan gitu. Memang niatnya mau ke masjid. Perbanyak langkah kaki ke masjid, maksudnya apa? Rajin datang ke masjid. Maka hadirin nyambung yang tadi di mukadimah. Maka tapi sekali-kali kita seorang laki nggak apa-apa sholat di rumah. Bukan berarti jangan ke masjid dulu, bukan. Nggak apa-apa sholat di rumah, tapi dengan syarat apa? Di rumah ajak anak istri jamaah. Jangan ini udah ke masjid kagak mau, di rumah juga sholatnya sendiri-sendiri. Ada kesempatan kita ada satu kesibukan akhirnya nggak bisa ke masjid, ya udah manfaatkan di rumah, ajak anak istri, ayo kita jamaah bareng-bareng. Atau misalnya subuh kesiangan, misalnya subuh
waduh ini udah jam 5 baru bangun nih. Di masjid udah pada kelar, gimana? Bangunin anak istri kita sholat jamaah. Jangan dia sholat dulu. Udah habis siang nih sholat dulu lah. Begitu udah salam, dia zikiran, jam 6 baru dibangunin istrinya. Dia bangunin anak istrinya, ayo kita sholat jamaah. Kenapa? Bapak lagi tadi terlambat ke masjid, maka sholat jamaahnya di rumah. Jadi, jangan kita ke masjid lagi, tapi anak istri kita kagak diperhatikan. Wa bidharu sholati ba'da sholati. Amalan selanjutnya yang dapat menghapus dosa dan juga mengangkat derajat kita adalah menunggu sholat ba'da sholat. Apa maksudnya? Menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya ketika ada orang yang dia nungguin sholat, ini luar biasa. Memang dia nungguin kapan sih datang waktu azan, udah sabar pengen sholat, ini yang luar biasa. Jangan begini, begitu datang sholat azan, Allah Akbar, baru tadi kayaknya sholat udah azan lagi. Kan ada yang gitu, ada yang begitu, yang mengangkat derajat seseorang. Ini azan kapan sih? Udah gak sabar pengen sholat, saking kangennya pengen. Adanya Allah sekalian, kalau orang sudah merasakan nikmatnya sholat, pernah dapetin khusyuk aja dari ketika sholat. Khusyuk ketika sholat, dia sholat benar-benar rasanya kok enak banget. Coba tanya diri kita, berapa kali ketika kita sholat kita merasa ini sholat rasanya nyaman banget ya, enak banget gitu. Jarang-jarang. Apalagi pas lagi sholat raweh, imam bacanya panjang lama bisa, udah kagak ada nyaman-nyaman ini. Padahal kalau orang benar-benar menikmati sholat, ketika imam dia bacanya tartil dia rasakan oh ini enak amat. Maka ketika ada seorang imam dia suaranya enak, itu salah satu untuk cara kita khusyuk. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ani Jamidin, kita juga dengerinnya agak khusyuk jadi ngomong orang baca amat ya. Maka waktu sholat ibadah sholat nungguin sholat setelah kita sholat. Maksudnya apa? Kangen pengen buru-buru sholat. Bukan nungguinnya karena bukan kita lagi pengen pergi, ada juga yang begitu. Ada kapan ya? Kita mau berangkat ini. Jadi dia nunggu perginya, nungguin sholat dulu. Ya masih ada bagusnya juga sih. Mau pergi dia sholat. Cuma rata-rata orang yang nungguin sholat kebanyakan gitu. Mau sholat mau pergi ke anu deh. Cuma tanggung dia mau doa. Ya doa 5 menit lagi masih lama amat ya. Itu bukannya kangen pengen sholat. Karena apa? Karena pengen pergi. Yang dimaksud adalah ketika dia habis sholat, dia udah masuk ke sholat. Saking pengennya dia, yang namanya sholat kan komunikasi kita kepada Allah SWT. Dengan curhat nih sama Allah kayak gitu. Ketika sujud dia luangkan waktunya, panjangin sujudnya ya Allah, ini permasalahan di dalam dirinya yang diungkapkan ketika sujudnya. Yang bagus begitu. Bukan ada masalah curhatnya di status, kan banyak tulis status. Jadi bokeh nih, ya orang daripada tahu dia bokeh nih. Nabinya Allah yang punya duit Allah ya. Fadzalikum mau'izatu, yang sedemikian itu termasuk adibah apa? Al-jihadu. Itu adalah sungguhan. Itu adalah riba itu. Orang kalau misalnya ambisi, ambisi itu adalah satu hal yang termasuk dalam pahala berjihad. Roh Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asalnya sa'asyara, hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhala jannah. Muttafaqun alaihi. Al-bardani ya as-subhu wal asr. Kata Nabi Muhammad
Nanti kita jadi salah paham. Kata Rasulullah, man sholal bardaini, barang siapa yang sholat dua barat, ada namanya istilah sholat barat namanya. Ada dua sholat barat, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Nah, dijelaskan di sini al-bardani, dua sholat barat itu as-subuh wal asru. Sholat subuh dan sholat asar. Ini namanya sholat barat namanya. Barat itu artinya dingin. Dua sholat dingin bahasa kita ini. Siapa orang yang mengerjakan dua sholat dingin, kata Rasul, maka dia akan masuk surga. Apa sholat dingin itu? Sholat subuh dan sholat asar. Tadi saya bilang jangan sampai sholat mentah-mentah. Gitu ya. Jadi kalau masuk surga cukup sholat subuh sama sholat bukan. Sebab begini yang penting jamaah sekalian. Dikatakan sumia bardaini li'annahuma yusalliyani fi bardal nahari wa huma tarfahu hina yaqibul hawari wa tadhabu shiddatul har. Dua sholat ini dinamakan sholat dingin atau sholat barat karena keduanya, seseorang melakukan sholat pada keduanya itu di waktu siang, di waktu mau muncul siang, wa huma tarfahu hina yaqibul hawa, ketika pergantian hawa. Begini, subuh itu pergantian dari dingin mau masuk ke hawa panas. Dari hawa dingin malam tuh ya, subuh pergantian dari waktu mau dingin ke hawa panas. Ujungnya panas itu subuh gitu. Ujungnya dingin itu subuh. Sementara asar itu adalah ujungnya waktu panas mau masuk ke dingin. Kenapa? Karena hawa dari mulai zuhur itu adem-ademnya ketika masuk asar. Ini jadi tolak ukur hadirnya masalahnya. Nah, selanjutnya ada juga yang mengatakan wa waqtul asri yakunu 'inda al-istighali, karena waktu asar itu adalah waktu di mana orang lagi sedang sibuk lelah, itu di asar. Zuhur, kalau zuhur mungkin sibuk kan, cuma lelahnya belum karena tenaga masih ada. Asar sibuk juga, lelah juga, itu asar. Maka yang segan itu waktu asar, apalagi kalau habis sholat zuhur tidur. Sholat zuhur tidur. Kalau subuh di sini alasannya, kalau subuh anna waqta subhi yakunu 'inda naumi wa ladzatihi. Dan kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu di mana ia terbangun dari tidur dan sedang nikmat-nikmatnya tidur. Jadi dua sholat ini kalau bisa kita lakukan memang pas pada waktunya, tepat pada waktunya, jangan diundur-undur. Karena memang dua waktu ini pun dua waktu yang sholatnya waktunya adalah waktu yang singkat, subuh dan juga asar. Kalau maghrib memang lebih singkat waktu maghrib, tapi maghrib biasanya orang banyak kalau sholat maghrib, semangat sholat maghrib. Mungkin kalau di musola sini kagak, di tempat saya kalau maghrib subuh asar udah, subuh asar udah. Kenapa? Karena dua sholat ini adalah sholat yang tadi alasannya. Kalau asar itu orang capek, sibuk. Subuh emang lagi sedang enak-enaknya tidur, maka pahalanya besar. As-sabi'a asyara anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qarida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu al-Bukhari. Apabila sakit seseorang di antara kalian atau seorang hamba, atau safar atau dia sedang dalam perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dicatat baginya
Mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan, seperti orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah yang dia mukim dan sehat. Ini ada dua konotasi, ada dua kebalikan. Marid ya, shahihan. Safar muqiman. Orang yang sehat lawannya sakit. Orang yang mukim lawannya dalam perjalanan, safar. Orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan itu kan dua kesulitan juga. Ketika seseorang mau beribadah, ya. Orang mau ibadah, kalau orang mukim, orang yang netep itu lebih gampang. Orang yang ibadah sehat lebih gampang. Tapi orang yang mau ibadah sakit atau sedang dalam perjalanan, nah ini satu kesulitan. Maka orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan sibuk, itu Allah catat pahalanya seperti orang yang sehat dan mukim. Nah, ini saya dalam kitab lain, ini ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dikatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habba ila Allah ta'ala minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kullin khairun. Muslim yang kuat itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tapi ada ujungnya wa fi kullin khairun, akan tetapi masing-masing dari orang tersebut punya kelebihan, punya kesempatan buat ibadah. Maksudnya apa di sini? Jangan jadikan sakit kita, jangan jadikan kesibukan kita alasan kita untuk beribadah. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang dalam keadaan sibuk, atau orang yang punya waktu luang, punya kesempatan sama-sama buat ibadah. Maka jangan jadikan kesibukan kita, jangan jadikan sakit kita alasan kita untuk beribadah. Saya sakit, jadi nggak usah sholat deh, gitu. Nggak bisa. Maka di sini ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh atas orang yang bersantai-santai, ajran 'aziman, pahala yang besar. Jadi Allah nggak melihat sakitnya, nggak melihat sehatnya. Memang hadis tadi mengatakan yang kuat lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Tapi bisa jadi artinya Mas, orang yang sakit justru lebih kuat daripada orang yang sehat. Orang yang sakit justru lebih sehat daripada lebih kuat dari orang yang sehat. Sekarang buat datang ke masjid aja deh, ke mushola aja deh. Masalah jauh dekatnya masjid dengan mushola itu bukan masalah jarak, tapi masalah hati. Bisa ulangi. Jauh dekatnya jarak rumah kita dengan masjid, dengan mushola, itu bukan masalah jarak, bukan dihitung jaraknya, tapi dihitung hati. Sebab kenapa? Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan mushola, tapi seolah-olah jauh. Tapi ada orang yang rumahnya jauh dari masjid, dari mushola, tapi seolah-olah orang masjid cuma beberapa langkah dari rumahnya, nggak nyampe. Tapi begitu ada hiburan, mau di Parung jauh bener, seolah-olah dekat tuh hiburan, nyampe nih. Jarak masjid sama tempat hiburan jauhan mana kira-kira? Hiburan. Maka saya katakan tadi, masalah jauh dekat untuk ibadah di masjid bukan masalah jarak, bukan masalah jarak, tapi masalah apa? Masalah hati. Ketika kita di masjid, di mushola, ini nggak ada bukan masalah, bukan seputaran kita dengan manusia, ini seputaran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah-masalah yang ada di samping kita dengan manusia, antara kita dengan saudara kita dengan tetangga kita, jangan dibawa di sini. Jangan gara-gara masalah keduniaan kita jadi kagak mau
insya Allah kalau misalnya kita niatnya ibadah tulus ikhlas, saya ke masjid memang saya cari ridho Allah, ntar masalah sama manusia beres dengan sendiri. Beres dengan sendiri. Waktu saya ke masjid ada dia yang utang sama dia tuh. Jadi kan ke masjid gara-gara itu. Ya, datang aja ke masjid, masalah ditanya atau kagaknya. Kita insya Allah bantu ya. Minta sama Allah, kan kita mintanya sama Allah. Jangan kita menghindar dari masjid musola karena masalah ke dunia. Al-Thamina Asyara yang ke-18. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang ma'ruf itu punya nilai sedekah. Riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ay kullu ma yaf'alu min amalil birri wal khairi. Setiap pekerjaan setiap pekerjaan yang dilakukan min amalil birri wal khairi, yang itu ada nilai baik dan nilai maslahatnya, itu adalah sedekah. Ai thawabahu katawabiha fa idlaquha ala dzalika bi tariqil isti'arah kama taqaddam. Nah, artinya maksudnya segala perbuatan bentuk macam kebaikan antara kita dengan sesama manusia itu ada pahala sedekahnya. Kita nolongin orang. Jadi maksudnya sedekah itu bukan hanya kita mengeluarkan duit dari kantong kita, bukan. Ada saudara kita lihat dia lagi naik dorong motor gitu, dorong motor. Itu lagi dorong motor, kita lihat motor kesialan amat ya. Kita bantuin, udah bang saya setut dah, kan gitu orang kan, setut gitu bilang didorong, saya setut mau ke bengkel, itu punya pahala sedekah. Pantas dulu, ini pernah saya ungkapkan, orang tua saya, abi saya itu di mobil selalu siap yang namanya pompa, apa namanya pompa yang kecil kan, buat pompa ban. Nah ini ban baru, pertama nih di belakang saya. Pertama, ya kita nggak tahu atau di jalan nanti ban kita kempes, nggak ada pompa. Yang kedua, kalau misalnya ngelihat ada orang di jalan, lagi bawa mobil nih, ada motor di jalan lagi tolongin, kita tolongin. Benar-benar pas kuliah subuh di Fatmawati, saya lagi bawa mobil, saya parkir mobil, salah satu jamaah bannya kempes, subuh mau cari tambal ban kemana coba? Mau cari tambal ban kemana? Mau pulang banyak kempes. Ini nih yang diomongin sama orang tua. Hebat ini lagi. Pak Haji, kenapa Pak? Ya ban kempes ya. Saya ngomongin, wah syukurnya, senangnya luar biasa. Padahal simpel, kecil tuh kebaikannya. Kebaikan kecil, cuman bantuin, ngompak doang. Cuman hatinya masalah, yang kita bantuin senangnya luar biasa. Sebab kalau kita nggak bantuin, dia bingung. Bagaimana saya mau pulang, masa motor saya tinggal lagi sama teman? Nungguin terang dulu. Nah bengkel ban bukanya jam berapa kira-kira? Jam 9. Subuh udah kelar, jam 9 udah kelar subuh. Sampai jam 9 berapa jam dia nungguin? Nah artinya masalah kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan sesama manusia punya nilai sedekah. Memang menurut kita kecil, cuma kayak begitu doang. Tapi orang yang kita tolong yang senangnya luar idkhalus surur fil qulubil mu'minin, masuknya rasa gembira ke hati orang yang beriman, itu merupakan bentuk sedekah. Memuji juga bentuk sedekah, nyenengin orang, cuma bukan ada maksud tertentu ya, bukan ada maksud ngejilat, bukan. Kita memuji orang tapi ada tujuannya, yang mau diangkat nih gitu, bukan. Ada orang suaranya bagus, ya Allah, ini kalau dengar suara ini berasa kayak Mekah gitu misalnya, itu kita puji, itu orang yang dipuji. Alhamdulillah, berarti dengan saya azan, saya sholawatan, orang-orang jadi seneng tuh, maka dia akan semangat tuh buat ibadah.
Ketika kita memuji orang tersebut, maka bisa jadi pujian kita itu berupa punya nilai sedekah. Jangan dicela, jangan dicari kesalahan, ya. Ini ada orang azan, suaranya bagus, cari kesalahannya di mana nih? Atau misalnya maaf, ada seorang imam, kita juga imam nih. Kita imam, bacaan kita bagus, fasohahnya bagus, suara kita bagus. Ada seorang imam, suaranya bagus juga. Kadang dicari, mana yang salahnya, mana yang salahnya. Ngerasa kesaingin, nah ini nggak boleh. Ada di beberapa tempat, antara ustadz satu dengan ustadz lain ngerasa saingan. Ada yang gitu, ngerasa saingan, ya Allah, dia jamaahnya banyak banget, gitu. Kalau jamaah saya pada lari ke sana semua. Enggak, yang namanya orang berdakwah nggak ada kata saingan, nggak ada. Nah, kalau udah saingan, ntar ujungnya apa? Yang dicari ini, hasil saya kurang nih. Ya. Saya dipesan sama orang tua saya, sering kali dipesan. Kalau misalnya udah di masyarakat, ya udah di masyarakat, udah cukup buat baik aja deh. Jadi orang baik aja deh. Orang mau kata apa, itu anggap koreksi buat kita. Ketika ada yang koreksi, maka kita jangan marah dengan koreksi orang itu. Ada yang lebih bagus dari kita, ada seseorang yang lebih hebat dari kita, maka kita dukung orang tersebut. Oh iya, dikira begitu tuh, saya juga harus kayak begitu berarti. Contoh, ambil yang baiknya, jangan ambil yang jeleknya. Terakhir kalau punya masalah, kalau Rasulullah SAW hadis yang kasih Nabi muslimin yaghisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan wa ma suqiqa minhu lahu shadaqatan wa la yarzaquhu ahadun illa kana lahu shadaqatan. Rawahu Muslim. Rasulullah, tidaklah orang-orang muslim itu ketika dia menanam sesuatu tanaman, illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan, apa yang dimakan daripada tanaman tersebut itu adalah sedekah. Wa masuliqa minhu lahu sedekah, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut pun punya nilai sedekah. Wala yarzaquhu ahadun illa kana lahu sedekah. Bahkan ketika ada yang mengambil tanpa izin, itu adalah sedekah. Kita nanam pohon rambutan misalnya nih. Kita nanam pohon rambutan. Ada yang jatuh. Ketika ada orang mungut dimakan itu rambutan, maka pahalanya ke kita. Pahalanya ke kita, kenapa? Karena orang tersebut makan dari hasil tanaman. Ada bentuk sedekahnya. Maka jangan sewa kita. Jangan sewa. Ah, bohong itu sewa. Dapat yang ambilnya. Tapi bukan juga apa namanya, kita kalau ada maling kita jamin aja, bukan. Karena itu hak kita juga. Maksudnya kalau misalnya ada orang ambil nih, bagusnya gimana? Ikhlasin aja. Semoga jadi pahala buat saya. Apa yang kita tanam, ketika itu dimakan oleh makhluk lain, manusia, bahkan oleh, nanti ada hadis lain, bahkan itu dimakan oleh burung. Ada burung makan nih, codok makan rambutan kita. Kalau kita ikhlas, ada nilai sedekah buat kita. Itu sakingnya kita dalam Islam, pentingnya kita berbuat baik. Jadi jangan begitu ada bajing tuh biasanya, ada bajing kita sengaja tembak, mati lebih. Karena begitu dimakan buah tersebut, itu punya pahala sedekah bagi kita yang menanam. Nah, insya Allah kita semuanya menjaga pelihara iman kita semakin lama semakin bagus, hubungan kita kepada Allah semakin bagus, hubungan kita sama manusia semakin bagus. Allah sampaikan kepada kita pada bulan suci Ramadan, agar kita tiba nanti